Kembali lagi di channel BBSL Review. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan unboxing dan review sedikit HP Realme Series C yang paling terbaru, yaitu Realme C53. Realme C53 sudah dirilis resmi di Indonesia pada akhir bulan Juni kemarin, jadi masih baru banget. Untuk harga resminya Realme C53 cuman ada satu varian 6/128 GB yang dibanderol dengan harga resmi Rp2.099.000. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja. Oke, ini sudah dibuka, kita langsung disambut dengan kotak Realme. Langsung buka aja. Di sini kita dapat SIM ejector, terus di dalamnya ada buku panduan dan buku garansi seperti biasa. Dan kita mendapatkan softcase bawaan dari Realme C53. Terus ini adalah yang paling utama, yaitu HP Realme C53. Oke, kita letakkan dulu, terus kita buka lagi. Ya, kita dapat kepala charger dan kabel data. Untuk outputnya, ini sudah 33 watt SuperVOOC ya teman-teman, jadi pengecasannya udah terbilang lumayan kenceng. Untuk kabel datanya pastinya udah Type-C ya. Untuk keseluruhan kelengkapan dusbox dari Realme C53 sudah terbilang lumayan lengkap. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini masih dibungkus, kita buka dulu. Dan ini adalah penampakan dari Realme C53 yang sedang saya pegang varian dari warna gold. Buat varian warnanya ada dua, warna gold dan warna hitam. Buat desainnya Realme C53 lumayan cakep ya teman-teman, cukup menarik perhatian khususnya buat varian yang warna gold karena ada variasi warna glitter dan garis-garis kecil. Pas dilihat dari sisi yang berbeda juga ada sedikit warna gradasi. Buat teman-teman yang kurang suka dengan warna mencolok seperti ini, tenang aja, Realme ada varian warna hitam yang kalem dan tidak kalah bagus warnanya. Desain frame samping udah kekinian banget, flat. Buat desain kameranya bagus, hampir mirip dengan iPhone Boba 3. Terus untuk LED flashnya ini terpisah jadi gabung di ring kameranya. Feelnya pas dipegang di tangan udah enak karena bobotnya ringan, ukurannya juga pas. Kalau misal kurang nyaman dengan framenya yang datar, langsung dipakein softcase bawaannya aja. Buat bagian samping kanan ada tombol power dan fingerprint, terus atasnya ada tombol volume. Buat bagian atas tidak ada apa-apa, buat bagian samping kiri ada SIM tray. Buat bagian bawahnya ada speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan jack audio. Untuk speaker dari Realme C53 ini masih single speaker ya teman-teman. Untuk SIM tray-nya triple slot, jadi bisa dipasang dual kartu SIM dan micro SD secara bersamaan. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian layarnya. Realme C53 dibekali layar dengan panel IPS LCD ukuran 6,74 inch, resolusi sudah Full HD+. Buat refresh rate-nya sudah 90 Hz adaptif. Tapi ada sedikit catatan, buat refresh rate-nya ini tidak bisa kita kunci di 90 Hz, cuman bisa di refresh rate adaptif. Nah, di refresh rate adaptif ini maksimal nanti bisa sampai 90 Hz, tergantung dari aplikasinya. Buat kecerahan maksimalnya bisa sampai 560 nits dan buat desain layarnya masih menggunakan desain layar water drop. Untuk gambar yang dihasilkan dari layar Realme C53 udah cukup bagus, warna yang diberikan udah lumayan tajam dan colorful. Buat dipakai nonton udah bisa banget manjain mata. Buat dipakai scrolling sosmed juga udah lumayan smooth scrolling ya, walaupun belum bisa smooth banget karena refresh rate-nya nggak bisa kita kunci di 90 Hz. Ukuran bezelnya sisi samping, sisi atas tidak terlalu tebal, tapi buat bezel bawahnya masih cukup lumayan tebal. Dan di pembelian Realme C53 ini kita tidak dapat screen protector bawaan.
Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian performa. Realme C53 dibekali chipset Uni SoC T612 dengan fabrikasi 12 nanometer. Dibekali RAM 6/128 GB, nanti juga ada RAM expansionnya yang bisa kita set sampai 6 GB. Untuk operating sistemnya sudah menggunakan Android 13 Realme UI T Edition. Untuk di bagian baterai dibekali baterai 5000 mAh dengan pengecasan 33 watt SuperVOOC. Untuk bagian performanya, Realme C53 masih menggunakan chipset yang tergolong standar di kelas harga 2 jutaan, tapi udah bisa banget untuk memberikan performa yang cukup, seperti main sosmed, nonton, main game, dan lain-lain. Buat variasi Androidnya juga Realme C53 ini menurut saya kurang menarik ya, beda dengan Realme UI yang lain. Tapi di bagian baterai dan pengecasan, Realme C53 sudah dibekali baterai yang cukup besar dan pengecasan yang lumayan kenceng di kelasnya. Pengecasan dari 0 sampai 50% memakan waktu cuma 30 menit saja. Untuk skor Antutunya mencapai di angka 218 ribuan. Dicoba buat main Mobile Legends bisa kita dapatkan di setelan grafis yang tinggi dan refresh rate yang tinggi juga. Selama permainan masih aman-aman aja dan lancar. Dicoba buat main game PUBG bisa kita dapatkan di setelan grafis HD High, Balance Ultra, dan Smooth Ultra. Selama permainan masih cukup nyaman untuk dimainkan. Untuk gyroscope di Realme C53 masih virtual gyroscope. Jadi buat main game PUBG gyroscope-nya masih kurang nyaman ya teman-teman. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian sektor kamera. Realme C53 dibekali dual kamera pada kamera bagian belakangnya, 50 megapiksel untuk kamera utamanya, 0,3 megapiksel untuk lensa deep sensor. Sedangkan buat kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Untuk perekaman video di kamera belakang bisa kita dapatkan mentok di 1080p 30 fps. Tanpa fitur Ultra Stabilizer. Untuk perekaman video kamera depan bisa kita dapatkan mentok di 720p 30 fps. Cukup disayangkan ya teman-teman, smartphone kelas harga 2 jutaan, perekaman video kamera depan cuman mentok di 720p 30 fps. Dan untuk hasilnya kita bisa langsung lihat pada video ini. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian fitur tambahan. Di bagian performa sudah dibekali RAM expansion yang bisa kita set sampai 6 GB. Belum ada fitur flex drop, game turbo ataupun layar belah.
Di bagian keamanan sudah dilengkapi dengan face unlock dan side fingerprint. Di bagian konektivitas sudah support NFC. Dan Realme C53 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur mini kapsul yang sebelumnya sudah ada di Realme C55. Sekarang buat kesimpulannya, secara keseluruhan spesifikasi Realme C53 termasuk smartphone yang standar di kelasnya. Tidak ada yang menonjol banget di smartphone ini, kecuali pada desainnya. Kalau urusan desain memang bagus, tapi Realme C53 ini udah bisa banget untuk memenuhi kebutuhan harian, karena sudah didukung dengan RAM dan internal yang cukup memadai. Buat main sosmed, main game, dan lain-lain masih cukup enak untuk dijalankan. Tapi buat hasil kameranya di smartphone ini jangan berharap lebih, karena hasilnya standar dan biasa aja. Semua itu kembali lagi ya ke kita yang mau pakai HP-nya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua tertarik dengan HP Realme C53? Untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang ingin membeli HP Realme C53, bisa langsung datang aja ke toko kami BBCell Salomerto yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5 Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di sebelah Sate Barokah ya. Dan untuk yang di luar kota, tenang aja, BBCell ada all shop via Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video dari BBCell Review. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa.